Judul renungan, Tetap Setia di Tengah Penganiayaan. Pembacaan Alkitab, Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pernahkah saudara merasa ditolak karena imanmu atau dikucilkan karena keyakinanmu kepada Tuhan Yesus? Dalam Yohanes 16 ayat 2, Yesus sendiri memberikan peringatan yang sangat serius kepada para muridnya, bahkan bisa terasa mengejutkan dan menakutkan. Yesus tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi jalan salib. Seringkali kita berpikir bahwa mengikut Yesus berarti hidup akan tenang, diberkati, dan nyaman. Namun, justru dalam ayat ini Yesus mengatakan, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang waktu di mana orang yang membunuh kamu merasa sedang melakukan pengabdian kepada Allah. Ini bukan sekadar ucapan metaforis. Yesus berbicara tentang kenyataan yang akan dialami oleh gereja mula-mula dan oleh umat Tuhan sepanjang sejarah. Kita melihat penggenapan dari perkataan ini dalam sejarah. Stefanus di Kisah Para Rasul 7 dirajam sampai mati oleh orang-orang Yahudi yang merasa mereka sedang mempertahankan kemurnian agama. Rasul Paulus sendiri sebelum bertobat adalah pelaku dari ayat ini. Ia menganiaya orang Kristen dan merasa ia sedang melayani Allah. Filipi 3 ayat 6. Dalam abad-abad berikutnya banyak orang Kristen menjadi martir karena iman mereka. Dianiaya oleh negara, bahkan oleh institusi agama yang merasa berhak atas kebenaran. Yesus tidak sedang menggambarkan dunia sekuler saja, tetapi juga agama tanpa kasih, agama yang kehilangan Roh Kudus dan mengandalkan fanatisme buta. Pertanyaan yang sering muncul, mengapa Tuhan membiarkan orang percaya mengalami penderitaan seperti ini? Jawabannya bisa dijumpai dalam konteks Yohanes pasal 16. Ayat 1, semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan goyah imannya. Ayat 4, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan ingin mempersiapkan kita, bukan menakut-nakuti. Tuhan ingin memperkuat iman kita, bukan mematahkan semangat. Mengapa dunia begitu membenci murid-murid Kristus? Karena terang tidak bisa berdamai dengan kegelapan. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 berkata, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, itulah sebabnya dunia membenci kamu. Maka, jika engkau mengalami penolakan, fitnah, bahkan pengucilan karena imanmu, engkau sedang berjalan di jejak Kristus. Yesus tidak hanya memperingatkan, tetapi juga memberi penghiburan. Ia menjanjikan Roh Kudus akan menyertai. Yohanes 16 ayat 7 sampai 13. Kita tidak sendiri dalam penderitaan ini. Ada upah yang besar di sorga bagi mereka yang bertahan. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Mari kita merenung, apakah aku masih setia walau dikucilkan karena imanku? Apakah aku lebih takut penolakan manusia daripada setia kepada Yesus? Apakah aku menghidupi kekristenan yang berani menyuarakan kebenaran walau tak populer? Yesus tak pernah janji jalan yang mudah, tapi Dia menyediakan kekuatan, penghiburan, dan kemenangan kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes 16 ayat 2 adalah peringatan, tapi juga penguatan. Jangan goyah. Dunia boleh menolak kita, tapi Kristus menerima dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap berdiri teguh di tengah pengucilan dan penolakan.
Beri kami keberanian untuk bersaksi, kasih untuk mengampuni, dan pengharapan untuk menatap kekekalan. Jangan biarkan kami menyerah, tapi ajar kami untuk percaya bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.